Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di bahasa Indonesia dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru program kita. Salawat dan salam kami pula disampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dalam kegelapan ke alam yang terang seperti saat ini. Kami pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Di sini kami akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan seperti yang sedang berlangsung. Acara yang kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri Bidowani. Kemudian acara yang ketiga pembacaan doa. Yang keempat kegiatan itu yaitu pembahasan materi dari calon guru program. Untuk lebih menghabiskan waktu langsung saja kita ke acara yang kedua. Sambutan Kepala SMA Negeri Bidowani oleh Bapak Sufi SPD kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Profesor Urusan Sarana dan Prasarana Humas juga, Ibu Bapak Guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ibu calon guru penggerak Ibu Kasnawati, menjadi inspirasi untuk kita semua di SMA Negeri 3 Wangil ini untuk terus bergerak dan berubah untuk menuju paradigma pendidikan yang lebih humanis dan tentu sesuai dengan kondisi zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan bahwa masih bisa kita diberi kesempatan untuk bersuara kembali dalam rangka diseminasi modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Dan ini saya juga mengharapkan menjadi kebiasaannya kita, menjadi budaya kita. Kemudian salawat dan salam kita aturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencerahkan kita, dan insya Allah kita juga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kaitannya dengan diseminasi ini, dari awal saya berdiskusi dengan dengan Ibu Kasnawati dan semoga menjadi model contoh kita. Makanya saya katakan pokoknya ikuti dulu seperti apa nanti maunya Bapak Ibu Guru, dan akan menjadi bahan di kelasnya masing-masing ketika mengajar. Kesepakatan dan keyakinan kelas itu akan terbangun dengan sendirinya. Apa yang disampaikan di sini pokoknya mengalir saja secara alamiah, kesepakatan apa yang dibangun dan akan digiring nanti juga di kelas ketika berhadapan dengan siswanya kita. Budaya positif ini adalah hal yang sangat
eh, luar biasa untuk kita galakan. Ini mestinya menjadi kebiasaannya kita. Namanya budaya berarti itu adalah hasil dari kebiasaan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kebiasaan apa? Budaya itu adalah buah budi. Budaya itu adalah buah budi. Buah budi itu adalah apa yang ada di nuraninya kita, di hatinya kita, di kalbu ini tentang yang baik. Berarti kalau budaya positif ini berarti yang tambah lebih baik lagi. Itu yang akan kita terapkan di sekolahnya kita ini. Dan ini kita sudah digerakkan oleh Ibu Kasnawati, meskipun juga masih calon guru penggerak, tetapi bagi saya kita sudah terinspirasi, sudah tergerak, dan mungkin mudah-mudahan juga menggerakkan semua ya. Karena itu fotonya guru penggerak, saya sudah sedikit-sedikit ini karena direcoki terus oleh Ibu Kasnawati tentang guru penggerak ini, sudah banyak saya paham tentang istilah-istilah kaitannya dengan menurut guru penggerak ini. Jadi budaya positif itu kesepakatan yang dibangun, kesepakatan antara kita sebagai guru dengan siswa. Bagaimana kesepakatan itu dibangun dalam kelas ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Kita mengajar apa yang harus kita sepakati dari awal. Biasanya yang saya lihat itu katakan siswa boleh bawa HP ke dalam, tetapi ketika proses pembelajaran HP katakan di silent atau didiamkan begitu. Itu bagian dari kesepakatan. Dan ini akan menjadi terus tumbuh dan menjadi keyakinan. Akan terus tumbuh menjadi kebiasaan. Dan kita bisa menjadi sekolah yang disiplin, sekolah yang bertata krama, karena kebiasaan-kebiasaan ini tadi. Saya berharap ini menjadi awal bagi kita untuk bergerak, untuk menggerakkan juga, karena kita sedikit sudah mulai tergerak oleh Ibu Guru Kasnawati sebagai calon guru penggerak dari SMA 3 Awang ini. Dan ke depan mudah-mudahan masih ada calon-calon guru penggerak yang kemudian nanti akan terus mewarnai wajah SMA Negeri 3 Awang ini untuk lebih terang benderang dalam hal prestasi, dalam hal memberikan harapan kepada peserta didik, karena itu adalah kunci utama bagaimana kebiasaannya kita, pembiasaan ini atau pembelajarannya kita juga itu lebih kepada bagaimana kecenderungannya lebih kepada mengoptimalkan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi pembelajaran kita memang betul-betul berpusat pada siswa. Tidak lagi bahwa kita menjadi tukang ceramah, tetapi betul-betul berikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, tetapi kita tetap mengawasi, mendampingi, dan terus membimbing seperti itu. Saya kira itu, mudah-mudahan ini menjadi ada kesepakatan, meskipun materinya Ibu ini kaitannya dengan materi penyelesaian atau mencukupi tugas CGP-nya Ibu Kas, tetapi bagi saya ini adalah contoh awal untuk kita bisa praktekkan di dalam kelas, dan saya berharap semua Bapak Ibu guru juga serius untuk mengikuti ini dan mempraktekannya di dalam kelas. Saya kira saya betul-betul mengapresiasi. Terima kasih Ibu Kas, ini luar biasa. Bagi saya ini adalah pembelajaran dan moga-moga bernilai baik, berdampak positif bagi sekolahnya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, sedikit sambutan yang luar biasa sekali dari Bapak sama Ibu Widodo ini. Kemudian kita berlangsung ke acara ketiga, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita awali dengan doa. Oleh karena itu kepada acara kita yang ketiga adalah pembacaan doa kepada Bapak yang telah duduk. Untuk memulai kegiatan kita doa dulu semuanya. Kepada Bapak kami persilakan.
Bapak Kepala SMA Negeri 3 Wali, yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 3 Wali, yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, yang kami hormati Kalau Guru Penggerak, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf pelaksana yang sama-sama berbahagia. Sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga acara kita bisa didapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada siang hari ini selain syukur, rasa syukur kami atas segala nikmat, hidayah dan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti rangkaian kegiatan aksi nyata CKP dengan tema diseminasi budaya positif. Untuk itu ya Allah, rahmatilah kami, jadikanlah kami dan acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah. Ya Allah yang Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan, kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Hafiz, Ya Mu'min, Engkau Maha Pemelihara, Maha Mulia, satukanlah hati-hati kami pada langkah kami dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, Ya Hafiz, pertautkanlah tali kasih sayang di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkaulah Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon ampun dan pertolongan. Hanya kepadamu lah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan doa dari Bapak Guru yang telah ditunggu. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan itu, yaitu pengumpalan materi aksi nyata dari calon guru penggerak kita, Ibu Kasih SPD, kepada beliau dan persilakan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Wali, Bapak Supri SPD Divisi, Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana, Bapak Ibu Guru yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Semoga dalam kegiatan ini sampai akhir selalu diberikan kelancaran. Amin. Salam dan salawat kita tak lupa kita
aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarganya yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sebenarnya diseminasi itu? Diseminasi diartikan sebagai perluasan ide, gagasan atau konsep kehalayan luas atau ke masyarakat, terutama masyarakat yang ada di lingkungan sekolah atau kelas. Diseminasi budaya positif, apa tujuan dari diseminasi tersebut? Tujuan yang diharapkan pada kegiatan siang hari ini adalah Bapak Ibu guru dapat menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Itu tujuan yang kita harapkan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, memberikan hukuman atau mendisiplinkan siswa. Lagi, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju. Kedua, memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa-siswi. Tiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Terakhir, guru berperan sebagai teman. Tidak ya? Ada batasannya. Bagaimana seorang guru menjadi seorang teman? Baik. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau di kelas. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu memiliki nilai-nilai positif yang ada pada diri Ibu? Bapak Ibu? Ada. Contohnya seperti apa? Disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan bagus sekali. Kejujuran. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan, yang harus dikembangkan di sekolah ini, di mana nilai-nilai tersebut semua harus diterima oleh seluruh warga sekolah. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Yang kedua, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dan dasar manusia. Posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Artinya dalam konsep ini, inilah yang harus kita gunakan dalam menciptakan
budaya positif. Ini ada satu permainan, bisa merupakan satu referensi awal. Cobalah buka. Anda adalah A. Coba kepal tangan Bapak Ibu dengan sekuat tenaga. Bayangkan satu saja. Bayangkan apa yang Bapak Ibu genggam adalah barang yang sangat berharga. Genggam sekuat tenaga sesuai kemampuan Bapak Ibu. Setelah itu si B yang akan berperan sebagai menggelitik. Artinya si B ini adalah membujuk, merayu dengan segala cara. Diberikan uang lah, makanan yang enak, atau apa saja yang sehingga dapat menggoyangkan keyakinan Bapak Ibu. Bisa dipraktikkan Bapak Ibu? Bisa di tempat saja ya. Jangan ada bisa punya sekolah saja. Kasih uang. Ya, bagus. Luar biasa. Kemarin cuma ketawa-ketawa. Cobalah buka. Mengepalkan tangan dengan memegang sekuat tenaga. Tidak ada yang membuka genggaman tersebut. Di sini akan berhubungan dengan teori stimulus dengan kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah daripada lima stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang dikemukakan oleh Stephen L. Covey tentang bagaimana bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kemajuan kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti contoh tadi Bapak Ibu, dari keyakinan kita, kalau kita mau ingin berubah, kita harus yakin bahwa apa yang akan kita lakukan ke depan, yang apa yang kita harapkan ke depan, memang betul-betul kita harus meyakini. Saya harus maju. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Perubahan apa yang harus kita lakukan supaya kita maju? Apakah kita harus lari sekuat tenaga atau jalan perlahan tapi pasti? Dan memang kita harus meyakini pada ilmu perubahan dari kontrol. Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba Bapak bayangkan, apakah ilusi atau kenyataan yang terjadi jika Bapak Ibu menyuruh siswa-siswinya untuk datang tepat waktu di kelas? Apakah benar kita sebagai guru
terjadi adalah sebuah kondisi yang ini terjadi yang teori kontrol ini menuju pada satu perubahan. Sebenarnya teori kontrol itu adalah dirinya sendiri. Kita hanya sebagai motivator memberikan pandangan-pandangan yang terbaik. Artinya apapun yang kita berikan, kalau orangnya sendiri tidak sadar akan dirinya sendiri, tidak akan terjadi. Jadi yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Sama dengan Bapak Ibu tadi, ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya selain dirinya sendiri. Sama seperti yang itu. Stimulus respon teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama. Realita kebutuhan kita berbeda. Coba Bapak Ibu bayangkan, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar atau tidak? Benar. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki inspirasi yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia yakini. Baik, tentu semuanya itu akan berhubungan dengan disiplin positif. Apa yang menjadi keyakinan kita, hal-hal yang baik menjadi keyakinan akan secara tidak langsung akan menuju pada perubahan positif yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan ancaman maupun hukuman. Dari disiplin positif yang kita terapkan setiap hari, kita jadikan sebagai satu kebiasaan dari diri kita, tentunya itu akan berdampak kepada siapa sebenarnya. Tujuan akhir kita kepada siapa, yaitu kepada murid-murid kita, di mana murid kita tentunya akan menuju kepada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. oke, bagus sekali. Yang kedua, ibu-ibunya Mandiri, bergotong royong. Apa lagi? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global, bernalar kritis, inovatif, mandiri. Jadi ada 6 ya. Kita memiliki motivasi untuk berperilaku. Ada motivasi tertentu yang membuat kita untuk berperilaku. Bapak Ibu punya motivasi tersendiri untuk melakukan sesuatu? Punya ya? Ada. Apakah Bapak Ibu melakukan sesuatu itu punya maksud dan tujuan tertentu? Yang pertama apa? Menghindari ketidaknyamanan. Bapak Ibu ke sekolah tepat waktu untuk apa? Menghindari hukuman, mendapatkan hadiah, atau menjadi orang yang diinginkan? Mana? Yang nomor 1, 2, atau 3? 3. Atau masih ada yang mau dihargai? Hanya dihargai sendiri yang menghargai diri kita. iya. Nomor 3. Lanjut ya? Lanjut? Oke. Oh, di situ hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Semua punya dampak.
kita memberikan hukuman atau konsekuensi dan restitusi kepada siswa-siswi kita, tentunya memiliki dapat hukuman seperti apa, konsekuensi dan restitusi. Contoh ya, pada hari Senin 2 hari yang lalu, siswa kita ada yang tidak ikut upacara. Apakah Bapak Ibu yang memberikan sesuatu sebagai istilahnya karena dia tidak ikut upacara, apakah Bapak Ibu memberi hukuman, konsekuensi atau restitusi? Jika siswa tersebut berdiri di lapangan selama 15 menit sambil angkat kaki sebelah, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman tidak terstruktur. Hukuman terjadi pada saat kejadian itu terjadi, pada saat anak melakukan suatu kesalahan. Berikut penjelasan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bagaimana dengan hukuman? Tidak terencana. Lalu konsekuensi. Jadi sejenis aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Jika tidak menggunakan pakaian seragam yang lengkap, berarti ada konsekuensinya. Benar ya? Sedangkan restitusi adalah penyelesaian masalah, di mana di sini kita sebagai guru memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan segala macamnya, sehingga siswa-siswi kita yang menemukan masalah bisa menemukan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita Bapak guru yang menyelesaikan masalahnya, tetapi siswa itu sendiri yang menemukan karakter ininya. Kita guru hanya sebagai pembimbing, memberi motivasi, memberi arahan dan sebagainya. Dan ada teknik-teknik atau strategi sendiri memang yang harus diterapkan dalam restitusi ini. Lihat di situ ada hukuman atau konsekuensi. Bisa Bapak Ibu lihat dari poin 1 sampai poin 7. Poin 1, apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Poin 2. Hukuman. 3. Konsekuensi. Nomor 3. 4. Hukumannya. 5. Poin 5. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berdiri di lapangan 15 menit. Hukuman. Sudah pintar Bapak Ibu ya. Sudah bisa membedakan mana yang hukuman atau konsekuensi. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh hukuman, berpengaruh kalau dihukum atau dihukum oleh penghargaan itu sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan menunjukkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, motivasi dan jalan diri atau prinsip. Mana yang terbaik Bapak Ibu? Yaitu motivasi dalam diri. Jadi kalau kita memperoleh prestasi diberikan hadiah, sebenarnya itu adalah posisi
Secara tidak langsung dihukum. Karena mau tidak mau siswa itu dia harus berusaha untuk mempertahankan prestasinya. Tetapi kalau dia berusaha belajar sesuai dengan kemampuannya, motivasi dalam dirinya itu sudah artinya dia berusaha bukan karena merasa dampak yang memang dirinya harus mempertahankan itu, tapi dia memang betul-betul untuk keluar dari hati nuraninya bahwa saya harus seperti ini, dapat diri saya seperti ini pula. Jadi memang kita harus merubah paradigma itu. Karena memang sebenarnya prestasi atau reward yang diberikan oleh anak-anak tidak semuanya akan bersifat jangka panjang. Apa jawabannya Bapak Ibu? Jaga kesehatan. Oke, bagus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Supaya sehat, menjaga keselamatan. Kenapa ada kalimat yang seperti itu? Sebenarnya tujuannya tidak lain hanyalah untuk menjadi satu keyakinan kita bahwa kita menggunakan helm punya alasan tersendiri. Walaupun sebenarnya kita ketahui bahwa penggunaan helm itu kadang-kala orang selalu tidak mau memakai helm. Ada juga yang memakai helm karena aturan, tetapi bukan karena motivasi tersendiri dari dalam diri seseorang. Bagaimana perbedaannya? Orang yang pakai helm memang betul-betul meyakini untuk keselamatan dan memang benar-benar menggunakan helm hanya untuk mentaati aturan. Kita bisa lihat perbedaannya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kesepakatan kelas dibuat oleh guru bersifat satu arah. Baik Bapak Ibu, bisa kita saksikan bersama-sama tentang pembentukan keyakinan kelas yang merupakan salah satu dasar kebudayaan nilai-nilai positif yang ada di sekolah maupun di kelas. Di mana nilai-nilai positif ini kita harus terapkan secara bersama-sama melalui kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas, setiap siswa atau murid-murid diberikan kesempatan untuk berpendapat, mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa-siswi. Jadi ada kalimat-kalimat yang memang harus diperhatikan nanti dalam pembuatan keyakinan kelas ini, yang dimana pertama dimulai dari menulis apa yang menjadi keinginan siswa. Setelah itu ditempel di kertas yang disiapkan. Setelah ditempel, dibaca kembali atau ditinjau kembali secara keseluruhan. Di mana kalimat tersebut tentunya ada kalimat-kalimat yang tidak positif dan ada kalimat yang positif. Setelah terbentuk kalimat positif, maka langkah selanjutnya kita harus melihat kembali mana yang akan dijadikan satu keyakinan kelas, dan itulah yang akan disepakati bersama antara siswa dan guru. Untuk menguatkan keyakinan tersebut harus disertai dengan tanda tangan siswa maupun tanda tangan gurunya. Jadi kalau sudah terbentuk kalimat positifnya, kita harus tinjau kembali. Kan biasanya banyak kalimat yang selalu sama ya, jadi kita simpulkan mana yang harus kita jadikan satu
fakta keyakinan yang bisa diterapkan di kelas. Dan keyakinan ini bisa diterapkan di laboratorium, di perpustakaan, atau secara keseluruhan di sekolah. Jadi bukan hanya di kelas saja. Hasil keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelasnya. Jadi setelah terbentuk keyakinan, maka keyakinan kelas ini disimpan di dalam ruangannya, ditempel pada dinding atau tempat yang bisa dilihat oleh anak-anak supaya setiap saat bisa dibaca. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Semoga setelah kegiatan ini Bapak Ibu sudah bisa menerapkan di kelasnya. Ikuti langkah-langkahnya seperti video tadi, bagaimana menentukan keyakinan kelas yang bisa kita terapkan, yang bisa kita pakai dalam kegiatan kita sehari-hari, di mana tujuannya adalah mendisiplinkan siswa-siswi kita di arah yang baik. Faktor kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah dan murid kelas untuk mencurahkan pendapatnya. Setelah itu dicatat pada kertas yang kita sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus menyiapkan kertas stick note atau kertas berwarna. Kalau ada, kalau tidak ada juga ya kertas biasa. Jadi itu Bapak Ibu sudah bisa berbuat. Setelah siswa-siswi mengungkapkan pendapatnya, kita harus pinjam kembali. Karena biasanya siswa-siswi juga membuat kalimat masih ada yang bersifat positif dan yang tidak positif. Jadi tujuan kita adalah menjadikan kalimat negatif menjadi positif untuk menghasilkan suatu keyakinan yang baik. Dan yang terakhir di situ adalah jika sudah terbuat suatu kalimat, kita harus melihat lagi kira-kira yang mana. Biasanya kan karena banyak siswa ada 25 katakanlah, berarti ada 25 pendapat. Jadi kita harus menentukan mana yang lebih mendekati satu kata. Katakanlah tanggung jawab atau disiplin. Contohnya seperti saya tepat waktu masuk di kelas. Disiplin. Saya tepat waktu menyetor tugas. Saya tidak ribut saat Bapak Ibu guru sedang memberikan materi pelajaran. Santunnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Posisi kontrol guru. Di awal kita sudah membahas tentang keyakinan kita, keyakinan murid-murid kita, dan semua itu ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kira-kira posisinya itu ada di mana? Penggugur, ada di jematan, di merasa bersalah, teman, atau manajer. Ini ada kertas yang saya sudah siapkan. Silakan Bapak Ibu tulis sesuai dengan posisi Bapak Ibu. Tidak perlu takut, tidak perlu
malu-malu silakan tulis sesuai dengan apa yang ada pada diri Bapak Ibu. Sudah kenal, Mas? Belum kenal. Ya, jadi Bapak Ibu posisinya ada di mana? Penghukum atau pembatal atau teman, manajer atau merasa bersalah? Semuanya. Ada dipilih yang mana menurut Bapak Ibu yang paling bersalah? Jadi bintang itu adalah bintangnya Bapak Ibu. Biasanya kita semuanya kayak Polisi tidak apa. jadi satu. Oke, sudah Bapak Ibu ditulis. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Bapak Ibu, satu orang atau dua orang, bapaknya atau ibunya, silakan angkat tangan. Posisi Bapak Ibu berdasarkan posisi 5 posisi kontrol dulu. Bapak Ibu ada di posisi mana berdasarkan 5 posisi kontrol? Bapak Ibu siapa yang berani? Bu Siti ya? Bu Siti. Silakan Ibu Siti. Oke, ada Pak Mahfud. Silakan. Terima kasih. Sampai saat ini terus terang saya belum bisa menjadi manajer untuk anak-anak. Walaupun saya akan usahakan. Posisi saya saat ini, saya berdasarkan apa yang saya lakukan dan apa tindakan-tindakan saya, semua yang saya lakukan terhadap siswa-siswa kita, saya masih sebatas teman dan mungkin sampai pemantau. Tapi untuk menjadi manajer terus terang masih banyak kekurangan. Tepuk tangan untuk Pak Mahfud. Terima kasih Pak, luar biasa. Ibunya yang mewakili, ibu-ibunya satu orang. Ibu Ayo. ya silakan berdiri Bu. Oke. Bagus, terima kasih. Posisi Ibu Murdiati adalah pemantau. Ada lagi saudara? Nanti sebentar kita lihat ya bagaimana posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, manajer maupun merasa bersalah. Kita saksikan videonya bersama-sama. Kita simak bersama-sama video 5 posisi kontrol guru. Kita Bapak Ibu guru berada pada posisi yang mana? Kontrol yang digunakan oleh gayung dokter dan contoh penerapannya. Wajar Malaysia. Nilai kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat aturan, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau, dan 5. Posisi Pertama. Ada guru begini. Caranya pusing. Tadi saya lakukan tadi. Kelihatan. Di Fauzan rumah setelah Ada proses.
Pati belum. Aduh. Ya, coba ibu sama bapak lihat kembali simak baik-baik. Siapa dia? Siapa dia? Supaya lebih sejahtera, nanti diterang, jadi terang. Siapa dia? Kita merasa bersalah di hadapan anak-anak, merasa bersalah di hadapan siswa-siswi kita. Siapa yang bisa lakukan seperti itu? Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bagaimana posisi guru sebagai teman. Yang biasa senyum-senyum dengan siswa-siswi kita siapa? Kalau di sini mata melotot. Baik sekali. Demi guru-gurunya, demi guru yang disayanginya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu bagaimana empati kita sebagai pengantar. Memang yang salah kita posisi kita sebagai guru, posisi kita sebagai teman.
Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan Absennya, biasanya absen yang kita gunakan. seorang pemantau menunjukkan satu juga satu wajah yang lengkap dan penuh tema. Bapak Ibu, di sesi terakhir perhatikan baik-baik. Posisi manajer. Maaf Bu, saya lupa salah tes malam. Menghargai diri sendiri dan orang lain gimana Bu? Iya Bu, saya yakinnya. Itu dia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan mencoba tinggal kalau awal saya Bu. Kalau dalam proses awal ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkannya. Ada Bu. Apa saya? Kak Emma. Ada lagi Kalau Kak Emma, jadi yang memiliki adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira apa yang bisa kamu katakan? Baik, jadi kemarin akan kita alami untuk bangun besok pagi dan akan dilakukan oleh Kakak dari sebenarnya adalah menjadi program benar agar tidak terlambat lagi. tidak ada Bu. Baik, Naya. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami akan kembali ke kelas Islam. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Baik Bapak Ibu, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana 5 posisi kontrol terbentuk, dan di antara 5 posisi tersebut tentunya ada yang lebih penting yang harus kita kembangkan. Posisi-posisi mana yang kita anggap baik, apakah sebagai penghukum, merasa bersalah, pemantau, atau monitor, teman, atau manajer. Jadi Bapak Ibu, kira-kira posisi yang mana yang terbaik setelah melihat video yang kita sudah nonton bersama-sama ini? Yaitu posisi terakhir. Ada pendapat lain? Ada Bu. Terima kasih, silakan. Terkait tadi dengan posisi kontrol guru, saya kira nanti kita melihat skornya bagaimana. Jadi saya kira tidak ada yang terbaik dari lima itu. Saya kira semuanya baik, tapi nanti tinggal tergantung bagaimana kita mengkondisikan. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Guru. Jadi Pak, posisi yang terbaik menurut Bapak ada pada posisi apa? Semuanya baik. Semuanya baik, bagus. Oke. Perlu kita perhatikan bahwa kelima posisi tadi, baik pemantau, penghukum, merasa bersalah, teman maupun manajer. Tetapi ada hal yang lebih baik yang harus betul-betul kita terapkan,
Kalau jika menurut Bapak Ibu semuanya baik, ada saat tertentu atau kondisi tertentu yang memang mengharuskan untuk menerapkan posisi tersebut. Namun kita harus mengetahui peranan yang sangat penting berada di mana, dan posisi manajer adalah posisi yang sangat baik dalam mengubah perilaku anak sehingga anak dapat menemukan karakternya, sehingga anak memperoleh penguatan karakter yang baik. Jika yang kita terapkan adalah menghukum sifatnya sementara, terjadi saat itu dan tidak jangka panjang. Artinya, jika penghukum saja yang kita terapkan, akhirnya dampaknya ke anak-anak atau peserta didik atau murid kita, kesan yang mereka peroleh adalah kesan yang kurang baik atau kesan yang negatif terhadap Bapak Ibu guru. Sementara Bapak Ibu guru harus memiliki nilai-nilai dan peran dalam menciptakan budaya positif pada anak-anak, menumbuhkan nilai karakter yang baik sehingga anak memperoleh nilai yang baik, dan tentunya tujuannya adalah menuju murid-murid yang memiliki kemerdekaan. Jadi ada posisi-posisi tertentu yang paling baik adalah manajer. Di manajer kita sudah berkata lembut, menggunakan nada yang baik, mencari solusi sehingga anak yang memiliki masalah dapat menemukan solusinya. Bukan kita yang menentukan solusi anak, kita hanya memberikan motivasi, memberikan bimbingan, arahan, sehingga anak dapat menemukan jalannya sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi setelah kegiatan ini, jika Bapak Ibu masih memiliki posisi teman, secara perlahan kita harus mulai berubah. Seperti apa posisi kita antara guru dengan siswa. Jadi dari posisi kontrol tadi ada akibat-akibatnya, kalau dari penghukum membuat merasa bersalah. Tentunya itu ada hasilnya, ada dampak yang diperoleh. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Bisa. Membuat merasa bersalah, apa dampaknya, hasilnya? Kalau kita merasa bersalah bagaimana? Seakan-akan dampaknya itu siswa itu sudah merasa bersalah di hadapan gurunya, sama dengan kita merasa bersalah di hadapan kepala sekolah, padahal bukan seperti itu ya. Kalau kita mau menuju kepada suatu perubahan, kita harus pelan-pelan. Tetapi kita harus punya keyakinan segala sesuatu kalau kita meyakini, insya Allah pasti akan berdampak baik. Baik, setiap sesuatu yang kita lakukan semua punya alasan. Bapak Ibu melakukan sesuatu punya alasan tersendiri ya. Di situ berhubungan dengan juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya saja orang dewasa, tetapi
anak-anak pun memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Artinya setiap manusia, setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang pertama apa? Kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan, minum, beli pakaian, Itu ekonomi badan kasih sayang, dan primer dan sekunder sama tersier. kekuasaan. Apalagi terakhir adalah Ya, misalkan dan wajar itu manusiawi sekali karena memang kita manusia ini itu yang dibutuhkan tidak lain semua kita butuhkan. Setiap tindakan yang kita lakukan tentu memiliki alasan baik yang positif maupun yang negatif. Ini dia. Bagaimana itu? Tentu dibaca ya, silakan Bapak Ibu dibaca baik-baik. Apa jawaban Dimas? Aku merasa bangga dan keren, bisa jalan-jalan. Aku senang biar pergi bersama teman-teman, bisa pergi kemana saja. Bagaimana jawaban nomor 1? Kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Silakan Bapak Ibu siapa yang bisa menjawab. Oke, baik. Siapa? Siapa yang bersedia menjawab pertanyaan nomor 1? Kesenangan. Nomor 1 kesenangan atau kemasan? Kesenangan. Penguasaan. Dia sudah bangga bisa membawa mobil. Baik ya. Terakhir buat menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Bagus Bapak Ibu. Kalau kita sudah bisa menyetir mobil itu kita senang, kita bangga. Kita bisa diakui sebenarnya bahwa saya sudah bisa menyetir. Bagaimana Putra? Senang mobil? Senang. Dunia berkualitas. Siapa nih kira-kira? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup? Bapak Ibu? Ya, keluarga. Keluarga kecil lah. Yang terakhir, baik. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Saya kira apa yang paling berkenan. Iya. Apa yang paling bermakna dalam hidup? Ketika apa ya? Ya, Ibu, satu orang saja. Sama Bu Guru. Saya kira pertanyaan apa yang paling berkenan dalam hidup Apa Anda. yang paling bermakna? Saya sama Bu Guru saya mau Apa yang paling berkenan dalam hidup Anda? kalau saya ada jawaban sendiri saya. Yang paling bermakna. Yang paling berarti. Saya pun. Yang paling berarti. Silakan Ibu Nur Arianto, Ibu Mawi, silakan. Ya, yang paling bermakna dalam hidup saya apabila saya bisa membantu teman yang bisa keluar dari masalahnya. Dan buat teman Itu masalah utang, Bu.
bisa membantu seseorang Temanku saya. Adakah 100? Bapak Ibu, kita sudah masuk pada segitiga diskusi. Di sini kita dihadapkan pada satu kasus bagaimana kita sebagai guru dapat menemukan masalah siswa, kita dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi kita dengan satu strategi, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang pertama lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah salah satu strategi yang kita gunakan dalam menangani siswa-siswi kita yang bermasalah dengan posisi manajer seorang guru. Ya, ini yang kita pakai, atau yang kita gunakan, yang kita terapkan di anak-anak kita. Segitiga restitusi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, bisa kembali ke kelompok mereka, dan telah memiliki karakter yang kuat. Sampai di sini Bapak Ibu kalau melakukan penanganan atau menangani kasus masalah perwaliannya atau siswa-siswinya yang berkaitan dengan mata pelajarannya, bagaimana penanganan kasusnya. Jadi pola inilah yang harus kita terapkan. Kita harus menanyakan kenapa siswa-siswi melakukan hal yang demikian. Kita menanyakan alasannya. Sehingga nantinya siswa tersebut dapat menemukan solusinya. Menanyakan masalah masuk pada menstabilkan identitas. Jadi harus terstruktur. Apa alasannya? Tadi kita sudah katakan bahwa setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah yang kita ambil, setiap apa yang kita lakukan tentunya memiliki alasan. Sama dengan siswa-siswi kita, terlambat punya alasan, tidak buat tugas punya alasan, bolos punya alasan. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah menanyakan dulu apa yang menyebabkan tindakan tersebut. Namanya adalah menstabilkan. Saya sudah paham ibu-ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana nih Bapak Ibu penerapannya? Validasi tindakan yang salah. Biasanya ini kalau kita sudah tanya apa alasannya anak-anak, kenapa berbuat seperti itu, dia merupakan alasannya. Setelah merupakan alasannya, bahwa katakan contohnya ya, saya terlambat karena bangun telat. Apa yang menyebabkan bangun terlambat? Main game, YouTube, bergadang, itu alasannya biasa. Lalu apa jawaban kita Bapak Ibu? Apa jawaban kita? Jawabannya adalah setiap manusia memiliki kejadian yang sama. Setiap orang memiliki kesalahan. Itu harus kita ungkapkan di hadapan anak-anak. Dan kita harus berani mengakui kita juga pernah salah.
berbuat salah, berbuat hal yang demikian. Setiap orang memiliki kesalahan. Invalidasi tindakan yang salah, mengakui kesalahan itu. Jadi kita tidak hanya menerima kesalahan itu saja, tetapi kita juga membalikkan bahwa saya juga pernah demikian, pernah seperti itu. Saya pernah mengalami hal yang mungkin lebih parah lagi dari siswa, maksudnya lebih parah dari siswa itu. Kita berani mengungkapkan hal itu, sehingga anak ini bisa memiliki motivasi tersendiri, motivasi intrinsik, bisa menemukan jati dirinya seperti apa. Kita bukan tidak memberikan pandangan yang tidak positif, bukan maksudnya seperti itu. Di situ kita memberikan keyakinan terhadap diri kita. Ini belum keyakinan siswa itu. Setelah kita istilahnya membalikannya, bahwa saya pernah demikian, saya pernah mengalami hal yang demikian. Bahkan setiap manusia itu memiliki hal sama, dan memang itu manusiawi. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Harus kita lakukan langkah berikutnya, menanyakan keyakinan. Apakah yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinannya? Keyakinan awal yang sudah terbentuk di kelas, yang sudah terbentuk di sekolah atau di kelas ya. Biasanya yang kita panggil adalah siswa kita bermasalah. Siapa yang memanggil adalah gurunya atau wali kelasnya atau guru BP-nya. Jelas kalau guru BP yang memanggil berarti ada informasi dari guru atau wali kelas. Penanganannya ini kan ada prosedurnya, mulai dari guru mata pelajaran, berapa kali penanganan. Setelah itu kalau tidak ada perubahan, kembalikan ke wali kelas juga tidak ada perubahan, berarti kita langsung ke guru bimbingan konseling. Dan biasanya kalau Bapak Ibu guru betul-betul punya keyakinan seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa apa yang kita lakukan harus kita berubah secara pelan-pelan. Kita menuju ke perubahan itu tidak gratis, harus tahap-tahap. Dan itu memang harus keyakinan kita harus betul-betul dari hati nurani kita masing-masing Bapak Ibu. Kita tidak terpaksa, dan kalau memang terpaksa tidak ada hasil yang kita dapat. Jadi awalnya kita itu harus memimpikan dulu siswa saya ini seperti apa nantinya. Setelah kita memimpikan, kita harus berubah secara perlahan dengan penuh keyakinan. Segala sesuatu apapun itu kalau kita yakin pasti akan insya Allah baik-baik saja. Sama seperti ini juga. Jadi memang kita Bapak Ibu guru ini memang tugasnya adalah tugas mulia. Jadi kalau kita Bapak Ibu guru artinya hati kita setengah-setengah, tidak ada hasil yang kita dapat. Dan kalau kita mau berubah, bisa secara perlahan. Lalu langkah terakhir setelah menanyakan keyakinan. Sebenarnya keyakinan tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya melakukan Bapak Ibu dari siswa. Jadi tugas kita adalah memberikan motivasi, memberikan dorongan, pandangan-pandangan yang baik. Itu sudah tugas kita. Sama dengan kita kembali lagi, maaf ya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke posisi ini tadi. Posisi kontrol. Ada orang lain yang mengontrol kita, apakah betul itu? Tidak ya, sama seperti siswa. Siswa ini tidak bisa kita kontrol begitu saja. Maksudnya posisi siswa dia mau ingin seperti itu punya alasan. Dan sebenarnya alasan itu setiap orang kan punya alasan tertentu. Dan diharapkan kita sebagai gurunya harus bisa menemukan solusinya, sehingga anak yang memiliki masalah bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan akan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi untuk orang lain. Bagaimana Bapak Ibu?
Baik Bapak Ibu, kiranya materi kita hari ini sampai di segitiga restitusi. Jadi kesimpulan dari materi tentang budaya positif adalah bagaimana seorang guru dapat memiliki peran dalam menerapkan budaya-budaya positif yang melahirkan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah ini, di mana dampaknya adalah kepada murid-murid kita. Murid-murid kita memperoleh pendidikan dengan merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru menghamba kepada anak secara ikhlas. Kita diandaikan sebagai petani. Petani menanam padi akan menghasilkan padi. Bagaimana padi bisa tumbuh subur dan berkembang? Tentu ada kiat-kiat atau strategi-strategi seorang petani sehingga padi yang ditanam bisa tumbuh subur. Tidak mungkin padi yang ditanam, jagung yang tumbuh. Jadi logikanya kita sebagai guru tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai dan peran seorang guru. Jadi kuncinya ada pada siapa? Ada pada diri kita. Apa yang nampak, apa yang terlihat pada diri kita akan terlihat pada siswa-siswi kita, dan yang kita harapkan ke depan adalah siswa-siswi kita memiliki memori yang positif terhadap guru-gurunya terdahulu, dan itu yang akan kita harapkan. Apa yang menjadi memori kita terdahulu tidak akan menghasilkan memori yang baik terhadap diri kita, dan memang harus kita yakini itu. Dan semua itu kita bisa rubah. Apa sih yang tidak bisa dirubah? Apakah ada yang tidak bisa dirubah? Ada. Jadi saya kira dengan keyakinan kita harus merubah diri kita tentunya lebih awal. Kita juga dalam menangani masalah. Langkah awal yang kita lakukan, kita kembalikan dulu ke diri kita masing-masing. Kira-kira hal yang saya lakukan kemarin belum benar menurut siswa-siswi. Jadi kita harus mengoreksi lagi, karena pembelajaran kurikulum 2013 abad 21 kita harus pembelajarannya harus fokus kepada peserta didik. Jadi dengan berakhirnya materi hari ini, pertemuan kita pada siang hari ini, sebelum saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama menyaksikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang merupakan salah satu implementasi jalan guru penggerak. Dan mohon maaf pula di hadapan Bapak Ibu saya berdiri, saya mengakui bahwa ilmu yang saya dapat ini sampai hari ini juga belum terlalu banyak. Saya mengimplementasikan sesuai dengan pemahaman atau kemampuan saya, dan semoga ilmu yang tidak banyak ini dapat bermanfaat di Bapak Ibu, dan harapan saya ke depannya
jika dari awal sampai akhir materi yang saya sajikan bisa membawa perubahan ke Bapak Ibu, kita bisa laksanakan secara pelan-pelan, kita meyakini apa yang kita lakukan, karena segala sesuatu tanpa keyakinan kita tidak akan berhasil. Dan tentunya jangan lupa kita selalu berdoa kepada yang di atas, karena hanyalah yang di atas yang memberikan kita tuntunannya untuk bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Dan terakhir, mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang kurang tersusun rapi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya mendengar semangat semuanya. Oke, dengan berakhirnya materi yang dibawa oleh calon guru pemerintah, maka kegiatan kita pada siang hari ini sudah berakhir. Tapi sebelumnya dari kami sebagai MC mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu guru dalam mengikuti kegiatan ini. Dan saya sebagai pembaca, apabila ada pembuatan saya banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami melakukan ke acara yang terakhir, yaitu baca doa. Tapi sebelumnya saya akan menutup kegiatan kita pada hari ini dengan beberapa lahir batin walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke pembaca doa untuk menutup kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, supaya lebih berkah, marilah kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi yang dibawakan oleh calon guru penggerak kita, sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan di lingkungan sekolah kita. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.